Tuhan bikin apa di sini? Coba saudara baca. Dia membuat manusia pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya kepada manusia. Pernah nggak Tuhan berkati saudara cuma kasih begitu? Atau dia sampai kasih pakaikan kepadamu? Pernah nggak begitu? Hah? Iblis membuatmu telanjang, iblis membuatmu hina, iblis membuat saya telanjang, iblis membuat saya hina, tapi Tuhan memberi saya pakaian, dan Tuhan memakaikannya itu kepada saya. Jadi kalau Tuhan berkati, jauh lebih dari yang iblis beri. Jadi rugi kalau saudara lebih taat pada iblis, kalau saya lebih taat pada iblis daripada pada Tuhan. Itu yang dia katakan situ. Dia kenakan. Tuhan tetap sayang pada manusia. Iblis kira Tuhan akan abaikan manusia. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah mengabaikan manusia. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Itu yang dikatakan di sini. Engkau, keturunanmu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Siapa keturunan perempuan? Tadi saya sudah katakan. Ya kan? Perempuan itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, sekarang keturunan ular ini siapa ya? Kok ular punya keturunan? Siapa? Pernah ingat nggak Tuhan bilang begini kepada Farisi-Farisi? Hei kamu keturunan ular beludak. Benar? Di Yohanes pasal berapa itu? Yohanes pasal 8 ayat 44 bilang, iblis adalah bapamu. Kamu keturunan ular beludak. Iblis adalah bapamu. Iya. Jadi yang keturunan ular beludak siapa? Para pemimpin agama yang menolak Yesus. Ya kan? Yang dulu, kalau sekarang pemimpin agama, apalagi yang kita mau pilih ini, yang ketua majelis ini, yang baru ini, oh, mereka itu bagus sekali. Ya. Keturunanmu akan meremukkan. Saudara tahu yang membuat Yesus terluka siapa? Keturunan ular. Siapa mereka? Para pemimpin agama, ahli Taurat, kan mereka kan yang sakiti Tuhan Yesus kan? Tapi apa? Tuhan injak kepala mereka kan? Satu waktu kamu akan lihat anak manusia datang nanti dari surga. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan gak diam. Bahkan Tuhan janji pada waktu itu, aku akan membuat engkau selamat. Secara fisik, dia kasih pakaian dan dipakaikan. Dan dia pakaikan. Itu berkat paling rendah loh. Berkat paling rendah adalah memberi pakaian kepada Adam dan Hawa. Paling rendah itu berkat itu. Yang paling tinggi adalah dia keturunannya akan meremukkan kepalamu. Akan meremukkan kepalamu. Saudara, sekarang kepala ular lagi apa? Saudara pernah lihat nggak? Ada kepalanya udah nggak ada tapi masih ekornya masih goyang-goyang. Nah itu ular namanya. Ya kan? Sebenarnya pada waktu Yesus mati di kayu salib, ular selesai. Keturunan ular selesai. Iblis selesai. Kenapa? Musuh yang paling terakhir yang iblis mau adalah maut. Tapi Alkitab bilang maut sudah dikalahkan. Sengat maut adalah dosa. Dan maut sudah dikalahkan. Sebenarnya sekarang kalau kita mau berpikir sederhana saja, iblis nggak punya kuasa lagi atas hidup kita. Dia adalah singa yang berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Apakah Tuhan diam? Saudara, Tuhan bilang lawanlah dengan iman yang teguh kan? Saudara lihat di 1 Petrus. Jadi sebenarnya sekarang iblis kalah. Ketika Yesus mati di kayu salib, selesai ya iblis. Ketika dia bilang sudah selesai. Termasuk ketika dia katakan sudah selesai itu adalah meremukkan kepala iblis. Ada yang masih takut iblis? Adalah. Kecoa aja takut. Tapi kalau kita takut iblis tidak merubah. Kalau kita takut iblis pun tidak akan mengubah Tuhan mengasihi kita. Kalau kita takut iblis sekalipun, itu tidak akan pernah mengubah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita boleh takut kalau saya ini lantai berapa? Lantai 3. Jadi kalau kita lihat kok terjatuh, kita nggak jatuh karena kita ada penghalang ini. Ngerti saudara? Ada penghalang. Terjatuh, nggak jatuh karena ada penghalang ini. Ada iblis mengaum-ngaum, ada Tuhan yang jaga kita. Ada Tuhan Yesus yang jaga kita. Benar? Ivan sekarang ada sendiri dia di kota lain. Saya dengar mereka kemarin ngobrol pakai video call, itu enak banget mereka ya.
Satu ada di sana, mereka ada di sini, bisa ngobrol. Bisa kok. Ivan, kamu makan apa? Aku makan Indomie, katanya gitu. Iya. Kok makan Indomie? Iya, soalnya nggak ada ini. Papa nggak kasih Indomie. Papa kayak begitu. Bisa ngobrol mereka. Kalau ada sesuatu bisa ngobrol. Tapi mereka nggak punya kuasa untuk kirim makanan ke Ivan. Nggak punya. Tapi kita punya Tuhan. Kalau satu waktu kita sedih, satu waktu kita takut, satu waktu kita ada masalah. Kan kita tinggal dengan Tuhan, saya takut Tuhan. Saya ada masalah, iblis berkeliling di sini Tuhan. Menggoda saya. Iblis berusaha membuat saya tidak bergantung padamu. Bukankah engkau sudah remukkan kepalanya? Tuhan bilang, tenang. Jangan takut. Percaya saja. Benar gitu? Jangan takut. Tapi tolong jangan beri diri dipakai oleh iblis. Karena banyak kali alasan yang kita gunakan untuk tidak datang pada Tuhan. Itu alasan yang iblis kasih ke kita. Dan sekali lagi, saudara akan mengalami kehinaan. Kan hina. Saudara, Desember ini orang bersuka cita. Kita juga harus bersuka cita karena Yesus lahir. Tetapi, kita tolong ingat penderitaannya Tuhan Yesus itu. Tidak main-main. Penderitaan Maria itu enggak main-main, saudara. Belum 2 tahun dia mesti jalan bawa anak bayi itu ke Mesir. Lari dari hadapan Herodes. Dan Tuhan Yesus ketika di dunia dia menderita. Jadi saudara, mari bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Tapi sukacita itu bukan cuma sementara. Sukacita bahwa Alkitab bilang, semua dalam kontrol Tuhan. Alkitab bilang, tetaplah bersyukur karena aku memberkatimu. Aku sudah kalahkan iblis. Dia katakan ini jauh sebelumnya. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, dia langsung janji. Nanti keturunannya akan hancurkan kepalamu. Tuhan seperti apa itu? Adakah Tuhan yang seperti itu? Cuman dia. Cuman Tuhan itu yang ketika manusia jatuh dalam dosa, dia memang menghukum manusia. Tetapi dia juga bilang kepada manusia. Kepada Adam dan Hawa. Dari keturunanmu. Dari keturunan iblis. Dari keturunan perempuan akan selalu ada masalah. Tetapi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis. Saudara percaya? Kalau saudara percaya, apakah saudara akan begini? Kalau begitu nggak boleh bersuka cita. Tidak. Tolong ingat, saya tidak bermaksud mengatakan jangan bersuka cita ya. Yang saya bilang itu adalah kalau kita ingat Natal atau ingat Desember, ya kita bilang sukacita, senang-senang, tapi tolong ingat ada satu bagian dari kedatangan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus datang untuk menderita. Jadi tolong hargai Tuhan Yesus. Mari hargai Tuhan Yesus. Jangan sampai lupa Tuhan Yesus. Biasa kita kalau sudah senang-senang, sudah lupa. Sudah lupa pada Tuhan Yesus. Tolong jangan lupakan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak pernah melupakan engkau. Tolong jangan palingkan wajah melihat iblis di luar sana. Karena kita sekarang ada bersama-sama dengan Tuhan di dalam sini. Iblis akan berkeliling sekitarmu, sekitar saya, sekitar kita. Menakut-nakuti kita. Tapi kita ada di tangan Tuhan. Tidak mungkin lepas. Saya berdoa akan terus berdoa bagi saudara. Dan tolong berdoa terus setiap saat. Bahwa kita di tangan Tuhan. Iblis diremukkan kepalanya. Kalau kepalanya habis mau apa dia? Ya makanya orang suka bilang begini. Kita adalah kepala bukan ekor. Ya asal jangan kepala iblis. Kepala iblis hancur. Saudara. Jangan sampai kepala iblis ya. Kita adalah kepala. Kepala siapa? Kepala kita Tuhan Yesus. Jadi kita sama-sama dengan Tuhan Yesus. Tolong hati-hati ya. Bahwa kita orang penting di tangan Tuhan, iya. Tapi tolong ingat, kita ini adalah orang yang keturunan Adam dan Hawa, yang bikin dosa, tapi Tuhan bilang jangan takut. Saya hancurkan kepala iblis. Karena kita nggak bisa hancurkan kepala iblis. Cuma Tuhan. Mari kita berdoa.